Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya Pak Man? Baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Oh begini Pak, pertemuan kita hari ini mau kita cerita nih Pak. Waktu supervisi di kelas kemarin. Nah yang ingin ditanyakan itu Pak, yang akan diceritakan itu Pak, kira-kira Pak waktu supervisi itu Pak, apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam supervisi itu kira-kira Pak? Saya tuh merencanakan terkait dalam pembelajaran. Pembelajaran itu saya berharap nanti bisa nyaman untuk murid. Kemudian terlaksana evaluasi pembelajaran baik itu di awal ataupun dalam proses maupun di akhir proses. Kemudian rencana saya itu nanti adalah bagaimana membuat pembelajaran itu bisa membangkitkan cara berpikir kritis murid-murid kita. Jadi seperti itu. Ada tiga ya Pak ya, tujuan supervisi yang Bapak capai. Yang pertama pembelajarannya yang kedua nyaman, yang kedua bagaimana bentuk penilaiannya nanti di awal di akhir berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga itu adalah dengan membangun berpikir kritis murid. Jadi pada muridnya sendiri. Luar biasa ya Pak ya. Tujuan yang ingin dicapainya itu ya Pak ya. Nah berikutnya Pak, dalam mencapai tujuan itu Pak, saya nanya juga nih Pak, kira-kira ada nggak Pak hambatan atau gangguan atau hal-hal yang bisa mengurangi Bapak dalam mencapai tujuan supervisi itu kira-kira Pak? Biasanya itu di awal loh. Jadi ketika terjadi pergantian pembelajaran, biasanya di awal anak-anak itu belum fokus. Itu yang pertama. Kemudian di tengah pembelajaran dalam proses biasanya kemampuan berpikir kritis anak itu belum terlihat. Nah, jadi dua hal tersebutlah yang nanti mungkin akan menjadi perhatian saya melalui evaluasi atau asesmen sebagai data untuk melihat apakah itu berhasil atau tidak. Menarik sekali ya Pak ya, mata pelajaran fisika atau IPA menggiring anak untuk berpikir kritis ya Pak ya. Betul. Mantap tuh Pak. Nah berikutnya Pak, selama pembelajaran kemarin atau beberapa saat sebelum pembelajaran itu, adakah hal-hal yang baik atau hal-hal yang sudah Bapak lakukan kira-kira positif dalam pembelajaran itu Pak? Seperti yang Ibu sampaikan kepada saya kemarin, agar saya memasukkan teknik pembelajaran sosial dan emosional, itu sudah saya lakukan. Itu hal yang menarik menurut saya. Selain daripada pemberian pembelajaran secara sosial dan emosional, saya juga menambahkan penggunaan multimedia agar kemampuan berpikir kritis anak ini jadi sangkut-pautnya dengan berpikir kritis itu dengan penggunaan multimedia itu Pak ya? Seperti apa tuh Pak? Sehingga bangkit pemikiran kritis anak itu Pak? Saya menggunakan multimedianya itu melalui bantuan fokus, kemudian medianya adalah komputer. Berbagai variasi saya lakukan di dalam penggunaan komputer tersebut. Yang menarik itu Bapak pakai Word ya Pak ya. Jadi nulisnya di laptop, anak tinggal tengok aja. Biasa Pak fisika itu kan banyak rumus-rumus yang menulis papan tulis ya. Tapi Bapak menggunakan variatif yang menarik media ajarnya. Karena kalau menggunakan papan tulis, ketika ingin menunjukkan gambarnya, mereka menjadi fokusnya buyar ketika disuruh perhatikan halaman sekian. Tapi ketika menggunakan laptop, halaman tersebut sudah saya foto sebelumnya dan tinggal menggeser saja. Jadi mereka tidak berpindah pandangan mereka dari papan tulis, sehingga nyaman dalam pembelajaran. Kemudian kemungkinan membuka untuk berpikir kritisnya lebih besar daripada kalau fokusnya terbagi. Kemudian waktu itu nampak saya Bapak mengecek latihan anak, terus Bapak kelompokkan itu gimana tuh Pak maksudnya tuh Pak? Itu strategi ya Bu ya. Strategi Bapak. Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama itu memang saya sesuaikan dulu dengan gaya belajarnya. Begitu ya Pak ya. Ukur dulu, dilihat menggunakan asesmen sebelumnya. Kemudian saya cek secara diagnostik seperti apa melalui asesmen. Kemudian strategi belajar yang lainnya selain daripada melihat apa teman tadi gaya belajar
belajarnya seperti yang Ibu sarankan, penggunaan pembelajaran sosial emosional itu sangat membantu mengantisipasi hambatan yang saya hadapi tadi. Ketika terjadi perubahan mata pelajaran, perlu pemfokusan ulang kembali dengan cara pembelajaran sosial emosional tadi. Saya menggunakan teknik stop seperti yang Ibu sarankan itu. Memang bagus yang Ibu sarankan itu menggunakan teknik stop ataupun ice breaking, sehingga mereka kembali fokus kepada mata pelajaran yang baru. Kemudian strategi yang berikutnya adalah media tadi, karena media tadi memang untuk membangun berpikir kritis mereka. Itu 3 strategi yang saya lakukan kepada murid itu: gaya belajarnya saya, kemudian multimedia, kemudian penggunaan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian diferensiasi proses juga jalan sama Bapak gitu kan. Gaya belajar itu sesuai dengan gaya belajar itu berarti pembelajaran yang berdiferensiasi. Pak. Nah, berikutnya Pak, kira-kira apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan tadi? Apa kira-kira guide Bapak ke depan untuk mencapai tujuan itu, Pak? Rencana Bapak lah, kira-kira seperti apa yang akan Bapak lakukan? Untuk apa yang memperbaiki berpikir kritis anak, Selain nanti mungkin selain nanti pembelajaran yang sudah saya lihat ini, berencana akan memberikan pembelajaran tidak hanya di kelas untuk merasakan kenyamanan, tapi mungkin akan saya kirim bagaimana kalau seandainya di luar kelas. Berarti Bapak mau bawa anak ke media lingkungan alamnya ya Pak ya? Itu strategi Bapak ya? Luar biasa tuh Pak, pasti nak bahagia ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan bahagia loh. Karena masih dalam perencanaan. Iya. Kira-kira apa lagi tuh Pak selain yang dibawa keluar lingkungan? Apa lagi yang bisa Bapak lakukan kira-kira? Lebih banyak berinteraksi secara langsung ke alamnya. Berinteraksi berarti langsung ya Pak ya? Alam tak kambang jadi guru. Kita aktifkan kembali, optimalisasi dengan baik kegiatan di laboratorium. Berarti ada 3 ya Pak ya. Yang pertama bawa keluar lingkungan, objeknya lingkungan juga. Yang ketiga optimalisasi di penggunaan laboratorium. Lebih bermakna ya Pak ya. Kemudian berpikirnya tambah kritis mungkin ya Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Iya, luar biasa ya Pak ya. Karena fisika ini mapel yang paling tidak disukai anak katanya Pak. Tapi dekat ini saya rasa suka nih Pak. Terakhir Pak, menurut Bapak kapan waktunya Bapak melaksanakan tidak lanjut yang Bapak ceritakan tadi? Kira-kira kapan tuh waktunya Pak? Pertemuan pembelajaran berikutnya. Berarti setelah pertemuan yang kemarin, insya Allah pertemuan berikutnya berarti nanti bisa jadi atau kelas setelahnya. Iya, biasa. Pasti anak semakin semangat ya Pak ya. Jadi tujuan supervisi udah kita capai juga ya Pak ya. Hambatannya juga udah kita coba. Selesaikan juga ya Pak ya. Kelebihan juga ada. Berikutnya Bapak punya rencana yang luar biasa. Berikutnya Bapak bertanggung jawab. Saya lakukan ini nggak sabar lagi nih Bu. Demikian. Luar biasa Pak. Waktu saya masuk ke kelas kemarin anak memang gembira nampak kita variasikan seperti itu. Ya Pak, maaf mengganggu waktunya ya Pak ya. Terima kasih banyak juga pagi ini. Alhamdulillah Pak, luar biasa, guru hebat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.